Pernahkah kalian membayangkan di saat kalian menjalani hari-hari dengan biasa saja, tanpa banyak bicara atau mencari perhatian, tiba-tiba nama dan wajah kalian menjadi bahan pembicaraan di tempat yang tidak pernah kalian datangi? Di ruang hening seorang dukun, di antara doa dan asap dupa, sebuah foto kalian diamati. Energi kalian dibaca, dan sebuah cerita mulai terukir tanpa sepengetahuan kalian. Seseorang telah membawa potret kalian ke sana, bukan karena dendam atau niat buruk, melainkan karena getaran kalian yang tak biasa, karena rezeki dan cahaya yang mengalir dalam hidup kalian begitu terang hingga menarik perhatian dari kejauhan. Lalu, apa yang sebenarnya mereka cari? Apa yang terlihat dari wajah kalian yang bahkan kalian sendiri belum menyadarinya? Hari ini, pesan semesta akan mengajak kalian menyelami misteri itu melalui tafsir kartu tarot yang akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, apa yang dilihat oleh mata batin sang dukun, dan bagaimana energi kalian menjadi pusat perhatian tanpa kalian sadari. Bersiaplah untuk perjalanan batin yang akan membuka tabir demi tabir, karena cerita ini dimulai sekarang. Kartu pertama, Two of Swords. Kisah ini terbuka bukan dengan suara, melainkan dengan hening yang penuh arti. Two of Swords muncul seperti tabir tipis yang tersibak, memperlihatkan sebuah adegan di mana nama kalian disebut dalam bisikan, dan foto kalian menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia sunyi seorang dukun. Energi kartu ini bercerita tentang seorang pengamat diam-diam, sosok yang mungkin tak pernah kalian duga, yang merasa tertarik pada pancaran diri kalian. Bukan karena gemerlap duniawi, melainkan karena getaran peluang dan rezeki yang secara alami mengalir dalam hidup kalian seperti sungai yang tak pernah kering. Mereka penasaran, ingin memahami lebih dalam tentang energi apa yang membuat langkah kalian terasa ringan, meski medan hidup tak selalu rata. Dari sanalah pesan ini berawal. Dari sebuah rasa ingin tahu yang kemudian menjalar hingga sampai ke telinga kalian, mungkin lewat cerita yang tak sengaja terdengar, atau firasat halus yang membuat kalian sadar bahwa ada mata yang memperhatikan dari kejauhan. Kartu ini juga menandakan awal dari kesadaran diri kalian. Sebelumnya, mungkin kalian menjalani hari-hari dengan polos, tanpa sadar bahwa diri kalian adalah sumber magnet bagi hal-hal baik. Namun kini, Two of Swords mengajak kalian untuk berhenti sejenak dan merenung. Ada energi orang lain yang mulai terjalin dengan nama kalian, dan itu membuka pintu menuju pemahaman baru, bahwa diri kalian adalah bagian dari cerita yang lebih besar dari sekadar kehidupan pribadi. Pikiran kalian mulai bertanya-tanya, siapa orang itu? Apa yang mereka lihat dari kami? Pertanyaan ini adalah unduhan pertama dari pesan karma yang hendak diungkap. Dan di balik tabir Two of Swords ini tersembunyi lapisan cerita selanjutnya yang menanti untuk kalian buka. Tarik napas dalam, lalu bukalah kartu kedua, karena di sana kalian akan bertemu dengan gejolak batin yang lahir dari kesadaran baru ini. Kartu kedua, Five of Wands. Begitu kesadaran itu hadir, Five of Wands pun muncul sebagai gambaran riuh rendahnya medan pikiran kalian. Kartu ini bukan tentang pertengkaran dengan orang lain, melainkan peperangan sunyi yang terjadi di dalam diri kalian sendiri. Setelah tahu bahwa ada orang yang sengaja membawa nama kalian ke hadapan seorang dukun, reaksi kalian mungkin bukan rasa bangga, melainkan tanya-tanya yang silih berganti seperti ombak yang tak tenang. Apakah mereka ingin mendekat atau justru menyimpan maksud lain? Mengapa foto kami? Apa yang mereka cari? Five of Wands adalah simbol dari pusaran pikiran yang saling berbenturan, antara keinginan untuk percaya bahwa ini adalah pertanda baik dan ketakutan bahwa ini justru akan membawa masalah baru. Disinilah karma menguji kedewasaan batin kalian. Mampukah kalian melihat perhatian orang lain sebagai cerminan dari nilai diri kalian, atau justru menjadikannya beban yang membuat kalian ragu melangkah? Namun, lihatlah lebih dalam. Five of Wands sebenarnya menyimpan pesan bahwa belenggu terbesar bukanlah berasal dari niat orang lain, melainkan dari cara kalian memandang diri kalian sendiri. Selama ini mungkin ada cerita lama yang terus kalian genggam erat. Rasa tidak cukup baik, takut dikhianati, atau was-was menerima kebahagiaan. Padahal di luar sana, energi kalian telah berbicara tanpa perlu kalian usahakan. Orang lain bisa melihat potensi yang kadang tak kalian sadari dalam diri kalian. Kartu ini mengajak kalian untuk melepaskan pertarungan batin yang tak perlu dan mulai mempercayai bahwa diri kalian layak diperhatikan, layak didatangi, layak menjadi bagian dari doa orang lain.
Jika hati kalian sudah mulai lebih tenang, bukalah kartu ketiga, karena di sana kalian akan bertemu dengan energi yang lebih hangat tentang hubungan dan ikatan yang selama ini mengelilingi perjalanan hidup kalian. Kartu ketiga, King of Swords. King of Swords hadir seperti secercah cahaya yang masuk setelah hujan reda. Kartu ini membawa pesan yang lebih dalam lagi tentang alasan mengapa energi kalian begitu menarik perhatian. Bukan semata karena keberuntungan materi, melainkan karena kemampuan kalian yang alami dalam membangun hubungan yang tulus dan hangat dengan orang-orang di sekitar kalian. Dalam pembacaan oleh sang dukun, mungkin yang terlihat bukan hanya rezeki yang mengalir, tetapi juga ikatan batin yang kuat antara diri kalian dengan beberapa orang. Baik itu keluarga, sahabat, atau mungkin seseorang yang pernah dekat dan kini merindukan kembali kehangatan itu. King of Swords menunjukkan bahwa diri kalian adalah sosok yang mampu menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Itulah sebabnya foto kalian dibawa dan nama kalian disebut. Karena kehadiran kalian meninggalkan jejak yang tak mudah pudar. Kartu ini juga menegaskan bahwa hubungan-hubungan dalam hidup kalian bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari aliran rezeki dan kebahagiaan kalian. Ketika kalian dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, hidup terasa lebih ringan karena ada pertukaran energi yang saling menguatkan. Mereka yang membawa foto kalian mungkin merasakan hal ini, bahwa dengan mendekatkan diri pada energi kalian, ada harapan untuk ikut merasakan getaran baik yang kalian pancarkan. Namun King of Swords juga mengingatkan kalian untuk tetap bijaksana. Kekuatan kalian bukan hanya dalam memberi, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan. Dalam hubungan apapun, tetaplah menjadi diri kalian yang utuh. Jangan kehilangan arah hanya karena ingin menyenangkan orang lain. Kini, dengan hati yang lebih hangat, bersiaplah membuka kartu keempat, karena di sana ada pesan penting tentang kewaspadaan yang lembut agar perjalanan kalian tetap terlindungi. Kartu keempat, Seven of Swords. Di tengah kehangatan itu, Seven of Swords hadir sebagai pengingat halus agar mata batin kalian tetap terjaga. Kartu ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka ruang kesadaran bahwa tidak semua yang tampak indah di permukaan berasal dari niat yang jernih. Ketika seseorang membawa foto kalian ke hadapan seorang dukun, bisa jadi itu lahir dari rasa sayang atau penasaran yang tulus. Namun, Seven of Swords mengajak kalian untuk juga melihat kemungkinan lain adanya agenda tersembunyi yang belum terungkap. Mungkin ada yang ingin mengetahui kelemahan kalian, mencoba memanfaatkan keberuntungan yang mengalir dalam hidup kalian, atau bahkan sekadar ingin merasa dekat secara sepihak tanpa memahami batasan. Energi kartu ini seperti bayangan yang melintas di balik tirai. Tidak untuk ditakuti, tapi untuk diamati dengan tenang. Dengan kehadiran Seven of Swords, kalian diajak untuk lebih peka membaca bahasa hati orang lain tanpa harus kehilangan kepercayaan pada dunia. Tidak semua orang yang tersenyum pada kalian adalah sahabat sejati, dan tidak semua perhatian adalah hadiah. Namun justru disinilah letak kekuatan kalian. Kemampuan untuk tetap terbuka, namun tetap waspada, untuk tetap hangat, namun tidak mudah dimanfaatkan. Kartu ini mengingatkan bahwa menjaga energi diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling utama. Kalian berhak memilih siapa yang boleh masuk ke dalam lingkaran pribadi kalian, dan siapa yang cukup diamati dari kejauhan. Dengan kesadaran ini, kalian tidak perlu takut, karena justru kewaspadaan yang lembut akan membuat langkah kalian semakin ringan dan aman. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan bukalah kartu kelima yang terakhir, karena di sana tersimpan pesan penutup tentang kekuasaan kalian atas perjalanan hidup ini. Kartu kelima, The Hanged Man. Dan akhirnya tibalah kita di penghujung cerita, bersama The Hanged Man yang megah dan penuh makna. Kartu ini sering disalahartikan sebagai stagnasi, namun dalam alur karma ini ia justru berbicara tentang pencerahan yang lahir dari keheningan dan pelepasan. Setelah melalui berbagai lapisan, rasa penasaran yang buka pintu, gejolak batin yang menguji kedewasaan, kehangatan hubungan yang menguatkan, hingga kewaspadaan yang melindungi, kini The Hanged Man hadir untuk mengingatkan kalian bahwa semua cerita itu bermuara pada satu titik. Kendali ada di tangan kalian sendiri. Apapun yang dilihat oleh sang dukun, apapun niat orang yang membawa foto kalian, semua itu hanyalah cermin energi yang kalian pancarkan. Namun keputusan untuk melangkah, untuk menerima, untuk melepaskan, atau untuk maju,
Semuanya adalah hak prerogatif jiwa kalian. The Hanged Man mengajak kalian melihat dunia dari sudut pandang baru, bukan lagi sebagai objek yang diperhatikan orang lain, tetapi sebagai subjek utama dalam perjalanan hidup kalian sendiri. Energi yang sebelumnya hanya menjadi topik pembicaraan, kini dapat kalian ubah menjadi dorongan nyata untuk bertindak. Rezeki, peluang, dan perubahan tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang datang dari luar, melainkan sebagai wujud nyata dari ketenangan dan keyakinan yang kalian bangun dari dalam. Kartu ini menegaskan bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika ramalan orang lain terbukti benar, melainkan ketika kalian berani mengambil alih kendali dan menentukan arah hidup kalian sendiri dengan kesadaran penuh. Kini, dengan segala cerita yang telah terungkap, saatnya kalian berdiri sebagai pemimpin atas diri kalian sendiri, dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan langkah yang mantap menuju masa depan yang kalian pilih. Saudara-saudara pencinta semesta, demikianlah perjalanan kelima kartu ini telah kita buka bersama. Dari Two of Swords yang memperlihatkan bahwa ada mata yang diam-diam memperhatikan energi kalian, Five of Wands yang menggambarkan gejolak batin setelah menyadari hal tersebut, King of Swords yang mengungkap kehangatan hubungan sebagai daya tarik utama, Seven of Swords yang mengingatkan tentang kewaspadaan yang lembut, hingga The Hanged Man yang menegaskan bahwa kendali penuh atas semua cerita ini ada di tangan kalian sendiri. Semoga setiap lembar kartu yang telah terbuka menjadi cermin bagi perjalanan batin kalian dan pesan dari semesta ini dapat menjadi penuntun langkah ke depan. Jika kalian merasakan getaran yang sama dari pembacaan kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada sahabat atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan pencerahan. Dan pastikan kalian sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi di channel Pesan Semesta, agar tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya yang siap menemani perjalanan spiritual kalian. Sampai bertemu di lain waktu, tetap jaga energi baik kalian, karena semesta selalu mendengar bisik hati yang tulus. Salam hangat, salam semesta.